Perkenalkan, nama saya Silviana Kofi dengan nomor induk mahasiswa 1803030068. Saat ini saya akan mereview buku yang ke-9 dari mata kuliah Perencanaan dan Kebijakan Sosial yang berjudul Kesenjangan Informasi Pandemi. COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh novel coronavirus SARS-CoV-2. Itu sendiri dapat menular dari orang ke orang. Misalkan untuk saat ini bahwa ada memiliki pengetahuan yang sempurna tentang apakah individu tertentu yang tertular infeksi atau tidak. Untuk memberikan gambaran, bayangkan virus itu dulu sedemikian rupa sehingga hidung orang mengembang dan membuatnya bersinar merah terang. Pandemi COVID-19 yang berlangsung selama lebih dari 1 tahun terakhir ini telah berdampak ke banyak hal. Dampak yang paling kasar tentu saja adalah ancaman terhadap kesehatan masyarakat. Hal tersebut memaksa banyak negara, termasuk Indonesia, melakukan pembatasan aktivitas masyarakat untuk membatasi penyebaran pandemi. Pembatasan aktivitas masyarakat yang dilakukan tentu berdampak pada membuatnya aktivitas ekonomi. Bahkan kali ini perekonomian Indonesia mengalami goncangan terbesar dalam sejarah. Kesenjangan informasi masyarakat tidak menyadari risiko COVID-19. Pemerintah diminta untuk membuka data COVID-19 secara transparan, termasuk sebaran varian baru yang lebih menular. Itu bertujuan agar warga menyadari besarnya risiko penularan. Kasus COVID-19 terus melonjak dari rumah sakit kewalahan, tetapi banyak warga masih abai dengan protokol kesehatan. Pemerintah diminta untuk membuka data COVID-19 secara transparan, termasuk sebaran varian baru yang lebih menular, agar masyarakat menyadari besarnya risiko penularan. Tuntutan terhadap transparansi data COVID-19 itu disampaikan Ketua Umum Ikatan Dokter Anak Indonesia, Aman Bakti Puluhan, dalam temu media secara daring. Pertemuan ini diikuti 5 pemimpin organisasi profesi medis yang menyerukan agar pemerintah memberlakukan pembatasan sosial lebih dari menyeluruh dan serentak karena lonjakan jumlah COVID-19. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pandemi COVID-19 telah memberikan dampak yang sangat luar biasa terhadap perekonomian semua negara, termasuk Indonesia, sebab aktivitas masyarakat ikut terganggu. Namun pandemi COVID-19 juga memberikan peluang karena telah mempercepat proses digitalisasi dan semakin menunjukkan pentingnya transformasi digital, tetapi kesenjangan digital masih cukup besar terjadi di Indonesia. Pandemi COVID-19 menggarisbawahi pentingnya teknologi, terutama teknologi digital sebagai alat pendukung di saat krisis kesehatan. Dan mengubah cara hidup kita, sebab teknologi telah membantu banyak dari kita bertahan dalam situasi yang menantang ini. Ia mengatakan bahwa penerapan social distancing untuk mencegah penularan virus corona ini yang diterapkan di berbagai negara menimbulkan aktivitas terhenti. Namun dunia usaha dan pemerintah mengadopsi teknologi dalam kegiatan sehari-harinya. Begitu pula dengan penerapan studi from home. Teknologi telah memberi kita banyak kemungkinan melalui berbagai platform inovasi dan aplikasi untuk memudahkan hidup kita, terutama dalam perkembangan teknologi pandemi yang membentuk kembali industri, rekonstruksi pasar, dan mendefinisikan kembali keunggulan kompetitif. Di sisi lain, tingkat adopsi teknologi berbagai negara berbeda dan dampaknya terhadap ekonomi juga berbeda. Oleh karena itu, ini menjadi tantangan bagi pemangku kepentingan untuk memanfaatkan teknologi baru dengan memanfaatkan peluang serta mengantisipasi berbagai potensi resiko. Sangat penting bagi kami untuk memiliki informasi yang baik berdasarkan penelitian yang kuat. Ini akan memungkinkan kami untuk memahami dampak
teknologi baru dan untuk merancang serta menerapkan kebijakan yang efektif. Menurut dia, jika merujuk pada penelitian Center of Strategic and International Studies, hanya 1 hari 5 usaha yang bisa beralih ke usaha berbasis teknologi, sementara sisanya tidak bisa beralih. Sementara mendukung digitalisasi, jika perlu memperhatikan 4 usaha yang tidak bisa beralih ke basis. Kita perlu memperhatikan 4 usaha yang tidak bisa beralih ke basis teknologi dan menyediakan platform untuk mengimbangi transformasi ini. Kendati begitu, Menteri Keuangan tak menapik bahwa kesenjangan digital masih sangat besar terjadi di negara berkembang, termasuk Indonesia yang merupakan negara besar. Akses internet masih menjadi barang mewah bagi sebagian orang atau di sebagian wilayah Indonesia. Hal ini juga membatasi manfaat dan keberhasilan penerapannya untuk penyampaian layanan publik. Ia mencontohkan seperti saat pandemi, diberlakukannya social distancing pada pembelajaran online jarak jauh menjadi salah satu upaya untuk tetap mengakomodasi kebutuhan siswa. Namun tidak semua siswa memiliki akses internet atau perangkat seluler. Menurut dia, jika merujuk pada penelitian ini adalah jenis masalah yang masih banyak dihadapi oleh negara-negara ASEAN, yang kita tahu bahwa harus memanfaatkan momentum yang diberikan oleh krisis ini. Kami juga harus bekerja lebih keras untuk mengisi kesenjangan. Seperti banyak negara lain, Indonesia dan transformasi digital telah meningkat pesat, terutama sejak pemberlakuan kebijakan pembatasan sosial berskala besar di awal wabah COVID-19. Dengan demikian, pemerintah pun terus berupaya mengatasi kesenjangan ini, agar misalnya dalam pemberian subsidi listrik untuk 40% penduduk terbawah dan menyediakan internet gratis untuk siswa, guru, serta pendidikan tinggi. Selain itu, pemerintah juga mendukung transisi usaha mikro dan kecil dalam mengimplementasikan transformasi digital agar usaha-usaha tersebut bisa beradaptasi dengan model bisnis baru. Ini semua berusaha menyediakan fasilitas internet untuk mengadopsi teknologi digital yang baru saja menjadi tulang punggung selama pandemi COVID-19 ini. Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa pemerintah juga telah mengembangkan sejumlah inisiatif untuk lebih melengkapi negara dalam menghadapi peluang dan tantangan yang muncul dari teknologi yang sedang berkembang. Kemudian, pemerintah juga mengembangkan banyak inisiatif untuk memanfaatkan peluang digitalisasi ini. Melalui Kementerian Komunikasi dan Informasi, pemerintah telah meluncurkan gerakan 1000 startup yang mendorong pembentukan startup baru berbasis IT hingga tahun 2024. Kebijakan pembatasan serta lockdown demi meredam COVID-19 membuat akses pada teknologi digital masih sangat penting, tapi sekaligus memperdalam kesenjangan digital. Dunia menyaksikan salah satu transformasi tercepat dalam sejarah ketika pemerintahan dan bisnis sangat bergantung pada internet. Selama masa-masa pembatasan bergerak dan lockdown demi meredam laju penyebaran COVID-19. Adopsi teknologi digital ke dalam kehidupan dan kegiatan sehari-hari berlangsung dalam tempo yang belum pernah terjadi sebelumnya. Orang-orang diminta untuk bekerja dari rumah. Sekolah dan universitas melaksanakan kelas dan kuliah online. Dokter dan pesian beralih kepada telemedicine, para pemimpin politik melakukan konferensi tingkat tinggi secara virtual. Peralatan digital seperti aplikasi ponsel tercerdas dan transfer data cepat digunakan untuk memantau penyebaran virus ini dari pergerakan orang-orang yang berpotensi tertular. Sementara perusahaan teknologi raksasa seperti Alibaba dan Tencent di China, Google dan Microsoft di Amerika Serikat menggunakan kemampuan jaringan komputer kapasitas tinggi untuk membantu
penelitian para ahli mencari obat dari COVID-19. Namun seiring dengan meningkatnya ketergantungan pada platform digital, makin besar pula jurang teknologi antara negara-negara maupun di dalam satu negara. Jurang digital makin dalam. Frederickson menunjukkan pada kasus orang-orang lanjut usia yang bahkan di negara-negara paling maju sekalipun tidak dilengkapi secara digital atau tidak mampu mengakses terhadap semua informasi yang disebarkan secara online dalam menanggapi wabah COVID-19 ini. Padahal mereka termasuk orang atau kelompok orang yang berisiko tinggi. Begitu juga dengan perusahaan, organisasi, dan pemerintahan semakin banyak beralih ke solusi digital untuk mengatasi kebijakan jarak sosial, larangan bepergian, dan efek lockdown lainnya. Semua harus belajar menggunakan teknologi digital dengan cara yang baru yang tidak biasa mereka lakukan sebelumnya. Jadi begitu ekonomi meningkat lagi nanti, kita akan melihat bahwa lebih banyak ekonomi digital dan lebih banyak masyarakat digital, terutama di negara-negara yang telah dapat mengambil keuntungan dari alat-alat digital. Tetapi negara-negara yang tidak begitu siap untuk melakukan itu akan tertinggal jauh. Ketika dari setengah populasi terhubung ke internet, di banyak negara yang kurang berkembang, hanya 1 di antara 5 orang yang menggunakan fasilitas seperti itu.